Nyeri pinggang yang timbul tiba-tiba, buang air kecil yang ada darahnya atau kemerahan, dan rasa ingin buang air kecil yang terus-menerus, itu bisa jadi tanda batu saluran kemih. Nah, batu saluran kemih yang udah diobatin itu bisa kambuh loh, dan resikonya sangat tinggi. Yuk kita simak di video ini. Halo, saya Dr. Kindi Aulia, spesialis urologi. Saya berpraktek di Siloam Hospitals Asri. Jadi walaupun udah diobatin, batu saluran kemih itu bisa kambuh lagi. Bisa 30-50% dalam 5 tahun pertama, atau bahkan bisa 60-80% dalam 10 tahun sejak diobatin. Nah, ini semua tergantung lagi pada gaya hidupnya. Kalau misalkan gaya hidupnya udah dirubah jadi lebih bagus, ya bisa jadi nggak kambuh. Tapi kalau misalkan kondisi metaboliknya masih nggak baik, terus gaya hidupnya juga nggak berubah, ya tinggal tunggu waktu pasti kambuh lagi. Yang pertama, paling sering itu kurang minum. Jadi, pasien-pasien yang udah pernah ada batu saluran kemih disarankan biasanya minum air yang banyak sampai target kencingnya 2,5 liter. Jadi minumnya tentu lebih dari 2,5 liter. Selain itu, kalau misalkan batu saluran kemihnya ini karena faktor-faktor metabolik lain, ya itu mesti dikontrol juga, baik dengan perubahan gaya pola hidup, terus perubahan diet, perubahan pengobatan, yang lain-lainnya itu juga bisa diatur. Kalau misalkan pasien-pasien obesitas, penurunan berat badan seperti atur diet tadi, lalu aktivitas fisik yang ditingkatkan juga penting. Kalau misalkan batu saluran kemihnya itu karena asam urat, bisa mulai pengobatan untuk menurunkan asam uratnya itu. Batu saluran kemih itu jenisnya macam-macam. Ada yang isinya kalsium, ada yang campuran, ada yang asam urat. Nah, jadi kalau misalkan pada pasien-pasien yang ada asam uratnya, lebih besar resiko terjadinya batu saluran kemih dengan komposisi asam urat utamanya. Nah, sayangnya untuk mengetahui jenis dari batu saluran kemih itu, kita memang perlu dapat sampelnya dulu. Entah itu keluar dari pada saat orang itu berkemih spontan, atau pada saat kita tindakan operasi ataupun minimal invasif. Dari lab itu mereka bisa lihat komposisi utamanya apa, apakah ada campurannya atau murni misalkan isinya kalsium atau asam urat gitu. Jadi kalau batu saluran kemih itu lebih banyak nggak ada gejalanya dibanding yang ada gejalanya. Kalau gejala yang paling umum, kalau batu ginjal atau batu ureter gitu ya di saluran kemih atas, itu sakit pinggang, bisa juga kencingnya merah atau berdarah, atau kadang-kadang kalau batunya udah deket-deket kandung kemih, itu bisa bikin rasa pengen buang air kecil terus kadang-kadang rasanya seperti buang air kecilnya nggak tuntas, terus lain-lain sebagainya. Jadi kalau untuk gejalanya itu sebenarnya mirip-mirip aja dengan pertama kali kena batu saluran kemih. Biasanya orang yang udah pernah kena batu saluran kemih itu rasanya inget tuh kayak gimana, sakitnya seperti apa karakteristiknya. Jadi biasanya mereka lebih awas kalau misalkan ada keluhan. Nah, keluhannya itu seperti bisa sakit di pinggang bagian belakang kanan atau kiri gitu ya. Bisa juga ada mual atau muntah, bisa rasanya kayak mules, terus bisa juga kencingnya berdarah atau warnanya merah, kencingnya rasanya kayak nggak tuntas, atau pengen sering buang air kecil tapi kadang-kadang udah kebelet, begitu coba kencing, nggak ada yang keluar. Ada salah satunya, tapi ini kembali lagi tergantung apa penyebab batu saluran kemihnya. Kalau batu saluran kemihnya kalsium, nah itu utamanya yaitu minum yang banyak. Nah kalau misalkan yang bisa dicegah yang lain yaitu untuk pengobatan seperti kalium sitrat. Kalium sitrat ini sebenarnya dia merupakan suplemen. Nah itu dia terbukti membuat kondisi urinnya itu lebih basah. Resiko terbentuknya batu saluran kemih itu turun. Kalau misalkan batu saluran kemihnya itu karena asam urat, nah itu bisa diberikan obat untuk menurunkan asam uratnya tadi, seperti Febusostat. Yang paling penting untuk mencegah batu saluran kemih itu minum yang pertama. Lalu kalau misalkan pasien-pasien yang ada obesitas atau misalkan ada penyakit gula, tentunya mesti dibatasi intake gulanya.
Karbohidratnya juga mesti diturunin, kolesterol, lemak-lemak, gorengan, terus akan pasien-pasien yang ada tinggi asam uratnya bisa dihindari makanan-makanan yang tinggi purin. Jadi intake yang aman purin itu 3-5 gram per harinya. Nah, kalau misalkan yang lain-lain seperti protein itu kira-kira 1 mg per kilogram berat badan per hari. Jadi makanan proteinnya tinggi, tapi olahraganya males-malesan, ya itu malah bisa meningkatkan risiko batu ginjal. Kalau misalkan kalsium, walaupun jenis batunya itu kalsium, kita tidak disarankan untuk menurunkan intake kalsium. Intake kalsium tetap harus dijaga supaya optimal, karena kalau misalkan malah turun, risiko pengeroposan tulangnya malah meningkat. Itu bisa dilakukan tindakan lagi untuk kemudiannya kalau memang dibutuhkan. Makanya edukasi pasca tindakan itu menjadi penting, dan juga usaha-usaha untuk mengubah pola hidup, untuk menghindari batu saluran kemih itu menjadi penting supaya nggak perlu sampai tindakan lagi. Jadi kunci untuk mencegah terjadinya batu saluran kemih berulang bukan cuma obat ataupun operasi. Yang lebih penting justru perubahan gaya pola hidup, kontrol yang rutin, pemeriksaan kesehatan, dan juga olahraga lebih banyak. Dan jangan lupa minum yang cukup. Dengan pemahaman yang tepat, resiko kekambuhan bisa dijaga dan kesehatan ginjal akan lebih baik. Salam sehat!